teman-teman semuanya, waktu saya dulu sama istri saya belum punya keturunan, saya tuh sering berdiskusi dan bertanya-tanya, kira-kira promil apa sih yang paling bagus? Apakah iya dengan olahraga, angkat beban, lari, dan seterusnya itu bagus? Ya, jawabannya bagus teman-teman. Apakah iya bisa saya promil ke dokter inseminasi bayar 30 juta atau bayi tabung 150 juta bisa berhasil? Banyak juga kok yang berhasil. Apakah iya mengkonsumsi yang dianjurkan sama seorang dokter sekaligus ulama ya, yang jenggotan ya, saya nggak usah sebutin, beliau tuh jual ramuan-ramuan, terus diminum itu bisa hamil? Jawabannya, ya memang banyak juga yang hamil teman-teman. Terus, apakah iya dengan konsumsi buah ini, buah itu, konsumsi kunyit lah dan sebagainya? Semua udah kami coba teman-teman semuanya. Tapi sekali lagi teman-teman, setelah saya resap-resapin, saya pikir-pikir, bahkan kemarin saya sempat ketemu sama teman lama saya yang 10 tahun dia nggak punya keturunan. Ada juga yang 6 tahun. Seorang pedagang laundry sama pedagang buah teman-teman semuanya. Pedagang buah 10 tahun dulu. Serius demi Allah. Tetangga saya, nggak tetangga juga, sering ketemu, sering beli. Nah, nggak tetangga banget. Teman-teman tahu nggak? Mereka itu berhasil dengan promil yang caranya berbeda-beda. Serius, caranya berbeda-beda. Maka dari itu, kalau boleh saya kasih saran sama teman-teman ya, eh, cobalah teman-teman jadi seperti saya dulu. Coba semuanya asalkan masuk akal, ya kenapa enggak? Dan kita nggak pernah tahu berhasilnya mana, promil yang mana. Malah ada satu teman saya yang dia lucu banget, dia cerita, justru karena dia udah menyerah, akhirnya dia cuma tawakal aja, bahkan dia udah nggak ke dokter lagi, dia cuma melakukan promil mandiri biasa lagi, jaga pola hidup lagi sehat, berpikir positif. Tuh rumusnya tuh. Gara-gara modal berpikir positif, karena tadi dia negatif overthinking terus, takut nggak punya keturunan dan sebagainya. Tahu nggak? Akhirnya ujung-ujungnya hamil teman-teman. Itu si laundry itu tadi, dia cerita sendiri sama saya. Padahal udah lebih dari 4 tahun, 5 tahun kalau nggak salah teman-teman semuanya. Nah, maka dari itu teman-teman yang tadi saya bilang, ya nggak ada salahnya mencoba. Kayak saya lah, mencoba udah macam-macam, malah akhirnya berhasilnya apa? Pakai herbal yang gara-gara saya bikin story di rumah sakit, salah satu senior saya chatting ngajakin ketemuan di rumah, saya dikasih tahu lah dia mandul dulu, sekarang punya anak 3, dia konsumsi herbal vitamin khusus dari Tiongkok. Alhamdulillah teman-teman saya ikutin malah berhasil hamil. Padahal sebelum-sebelumnya saya udah ikhtiar, udah macam-macam dan nggak berhasil. Apa kesimpulannya? Ya, jangan pernah berputus asa untuk mencoba. Karena kita nggak pernah tahu keberhasilan kita sampai di titik yang mana teman-teman semuanya. Selamat mencoba, saya doakan teman-teman bisa sukses semuanya. Insya Allah dalam waktu dekat Anda bisa hamil dan bisa punya keturunan. Amin.